Itu berupa hafalan tuh, dihafal, diajarkan, malaikat Jibril datang, Iqra, itu ayat, dibacakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menghafalkannya. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, sahabat menghafalkannya. Beda, kalau kitab Matius dikarang Matius, kitab Lukas dikarang Lukas, kitab Yohanes dikarang Yohanes, dikanonisasi menjadi satu kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki sudut pandang penulisan kitab-kitab, sementara Al-Qur'an itu dari satu orang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan ayat-ayatnya oleh sahabatnya, tidak ada pertentangan hafalan satu dengan hafalan lain, ya. Oke, nah itu orang Padang ngomongnya cepat tahu aja nih, yang tukang jualan cabai biasanya tahu hal ini. Aduh, ada wayai. Nah, jadi gitu. Nah, saya sebutkan para penghafal Al-Qur'an yang terkenal nih. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang-orangnya jelas ya. Orang-orangnya jelas loh ya, yang menghafal Al-Qur'an, bukan kitab suci yang ditemukan kemudian enggak tahu siapa penulisnya, tiba-tiba dikatakan si A, si B, si C. Ini enggak. Al-Qur'an itu dihafal yang pertama sama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim bin Miqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin As-Sakkan dan Abu Ad-Darda. Ini yang terkenal. Tapi apakah yang lain enggak hafal? Yang lain hafal. Nah, dan terakhir ya, penulis Al-Qur'an itu dari zaman Rasulullah ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Rasulullah itu ditulis sama satu orang yang terkenal sebagai seorang penulis wahyu dan juga asisten juru tulisnya baginda Rasulullah, seorang pemuda yang smart, bahkan dia juga belajar bahasa asing, yang bernama Zaid bin Sabit. Dan dia yang menuliskan wahyu, mengumpulkan wahyu ketika zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar Siddiq, orang ini juga yang menuliskan Al-Qur'an atas perintah khalifah pada waktu itu, ya, Abu Bakar Siddiq, dan dia yang menuliskannya. Bayangkan, penulisnya sama. Beda dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penulisnya beda-beda. Ya, jangan sama-samakan. Aku enggak sudi, ya. Nah, terus kemudian penulisnya di zaman Utsman. Ternyata juga Zaid bin Sabit ketuanya. Kenapa ada ketua? Karena kan yang menghafalkan bukan Zaid bin Sabit. Semua rata-rata sahabat yang masih hidup ketika setelah perang tuh ya, dikumpulkan. Nah, Zaid bin Sabit itu menghafal. Lalu Zaid bin Sabit dia itu enggak egois, hafalannya sendiri yang dituliskan, enggak. Dia cari hafalan teman-temannya yang lain terus disamain, dibikin ada beberapa saksi. Sama enggak hafalannya? Maksudnya mencocokkan. Itulah makanya ada panitia penulisan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ingat, ditekankan dan apa namanya yang perlu saya tekankan, penulis Al-Qur'an dari zaman Rasulullah sampai zamannya Utsman bin Affan itu orang yang sama, ya. Jadi beda teman-temanku yang non-muslim. Bukannya saya menghina, tetapi mohon maaf, ini adalah fakta yang harus saya sampaikan secara akademis gitu ya. Seorang sahabat ahli Al-Qur'an yang memiliki nama asli Abdullah ibn Mas'ud. Selama hidupnya, Ibnu Mas'ud tumbuh dalam keadaan senantiasa berdekatan dengan Rasulullah, baik siang maupun malam dan dalam keadaan mukim ataupun safar. Sehingga tidak heran dengan kedekatan tersebut, Ibnu Mas'ud mampu meriwayatkan 70 surah secara langsung dari lisan Nabi. Kemudian, sama halnya dengan Ubay ibn Ka'ab, Ibnu Mas'ud juga diberi otoritas oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' al-Masanid wa al-Sunan dari jalur Abu Muawiyah, dalam sebuah sabda Nabi berikut. Ambillah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Mu'az ibn Jabal dan Salim Maula Abu Hujaifah, hadis nomor 748. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah terletak pada susunan surah yang berbeda dengan Mushaf Utsmani. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an karya Jalaluddin Al-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat sebanyak 112 surah, karena dalam mushaf tersebut tidak memasukkan surah Al-Muawizatain, Al-Falaq dan Al-Nas. Namun, dalam proses perinciannya, Al-Suyuti hanya menyebutkan 108 surah. Dengan demikian, maka ketika proses perinciannya Al-Suyuti tidak menyebutkan surah Al-Fatihah, Qaf, Al-Hadid, dan Al-Haqqah. Sebagai tambahan, Ibn Abi Dawud menceritakan dalam kitabnya Al-Masahif, tatkala Utsman mengirim salinan resmi Mushaf Utsmani ke Kufah, sekaligus dengan perintah untuk membakar mushaf-mushaf lainnya, termasuk mushaf milik Ibnu Mas'ud. Mendengar hal itu, maka Ibnu Mas'ud pun marah seraya berkata, "Bagaimana engkau menyuruhku untuk membaca qiraah hasil salinan teks Zaid ibn Sabit, sedangkan aku telah membaca Al-Qur'an dari lisan Nabi secara langsung sebanyak 70 surah, dan Zaid saat itu hanya memiliki rambut 2 helai atau masih kecil. Bahkan, saat itu ia dalam keadaan sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya." Namun demikian, pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai rida dan menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penulis wahyu yang dibentuk oleh Utsman ibn Affan. Sehingga mengakibatkan beberapa penduduk Kufah mulai menerima mushaf Utsmani sebagai ganti dari mushaf Ibnu Mas'ud. Walaupun di Kufah terdapat sejumlah muslim yang menerima mushaf Utsmani, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk Kufah masih berpegang pada mushaf Ibnu Mas'ud.
Hal ini dikarenakan Mushaf Ibnu Mas'ud termasuk mushaf yang paling berpengaruh di Kufah. Kuatnya pengaruh tersebut dapat dilihat dari sejumlah produk mushaf sekunder yang masih menjadikan Mushaf Ibnu Mas'ud sebagai rujukan utama, seperti Mushaf Alqamah Ibn Qaisam, Mushaf Al-Rabi, Ibn Husaim, dan masih banyak lainnya. Sahabat yang memiliki nama lengkap Ubay ibn Ka'ab al-Ansyari al-Muawi al-Madani al-Badri ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Ka'ab ibn Qais, dan ibu yang bernama Suhailah bin al-Aswad. Tidak diketahui secara pasti kapan Ubay ibn Ka'ab mulai mengumpulkan salinan-salinan wahyu ke dalam mushafnya. Namun, bisa dipastikan bahwa awal mula Ubay menulis wahyu adalah ketika Nabi telah berhijrah ke Madinah. Karena pada saat itu, Nabi mulai menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi penulis wahyu, dan salah satu sahabat yang ditunjuk tersebut adalah Ubay ibn Ka'ab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ubay ibn Ka'ab termasuk penulis wahyu yang sangat dipercaya oleh Nabi. Hal ini disebabkan karena Nabi lebih mendahulukan mendiktekan wahyu kepada Ubay daripada kepada Zaid ibn Sabit. Kepercayaan tersebut menjadikan Ubay ibn Ka'ab sebagai sahabat yang ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari aspek qiraah, asbab al-nuzul, tafsir, dan maki madani. Keahlian tersebut dapat dibuktikan dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Ubay terkait jumlah surah yang diturunkan di Madinah. Maka, Ubay pun menjawab bahwa jumlah surah Madaniyah terdapat sebanyak 27 surah, sedangkan sisanya adalah surah Makkiyah. Kepakarannya dalam bidang Al-Quran tersebut mengakibatkan ia mendapatkan berbagai julukan, seperti Sayyid Al-Qura, pemimpin para pembaca penghafal Al-Quran, Aqra, Al-Ummah dan Sayyid Al-Muslimin. Selain itu, beliau juga diberi otoritas oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam saat itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr, dalam sebuah sabda Nabi, yaitu, "Carilah bacaan Al-Quran dari 4 orang, Abdullah ibn Mas'ud, Salim Maula Abu Hujaifah, Ubay ibn Ka'ab dan Mu'az ibn Jabal, Hr. Bukhari No. 3806. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin Al-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa jumlah surah pada mushaf Ubay ibn Ka'ab terdapat sebanyak 116 surah. Namun karena terdapat penggabungan surah, antara surah 105 dengan 106, atau surah 93 dengan 94, maka totalnya menjadi 115 surah. Walaupun demikian, dalam proses perinciannya, Al-Suyuti tidak memasukkan 8 surah yaitu surah 74, 25, 32, 35, 68, 76, 85, dan 111. Mushaf Ubay ibn Ka'ab ini termasuk mushaf pra-Utsmani yang cukup berpengaruh luas dalam masyarakat Arab saat itu, khususnya di daerah Syria. Namun, pada saat proses standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman, mushaf Ubay termasuk mushaf yang dibakar guna mewujudkan unifikasi mushaf. Walaupun demikian, riwayat qiraah dari Ubay ibn Ka'ab tetap berkembang dan digunakan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan 7 sanad qiraat yang berkembang saat ini, semuanya bermuara pada sanad Ubay ibn Ka'ab. Dari satu orang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan ayat-ayatnya oleh sahabatnya. Tidak ada pertentangan hafalan satu dengan hafalan lain. Ya, oke.